Baiklah, selamat malam kepada dosen saya yang terhormat. Nama saya Desi Sinaga, saya dari UPBJJ Batam dengan NIM 0490181934. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi manajemen perusahaan yang telah saya buat. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mengelola data buku, proses peminjaman dan pengembalian, serta fitur administrasi data buku. Seperti yang diminta, ada input buku, peminjaman buku, pengembalian, menghitung denda, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, dan manajemen datanya. Baiklah, kita akan mulai di sini pada input data buku. Poin ini fokus pada bagaimana data buku disimpan dan diatur dalam program kita. Kita menggunakan dua file. Kita boleh buka. Di sini saya sudah uh, di sini saya sudah mengetikkan kode-kodenya. Saya di sini tinggal menjelaskan untuk mempersingkat waktu. Di sini ada di program saya ini saya sudah mendefinisikan buku dan perpustakaan buku. Perpustakaan perpustakaan buku. Yang pertama, kita dari input data buku ini mengimplementasikan dengan membuat dua kelas, itu kelas buku dan perpustakaan. Kelas buku ini yaitu semacam blueprint. Kita mulai dari atas. Untuk setiap objek, setiap buku yang ada di perpustakaan akan dibuat berdasarkan cetak biru dari buku-buku ini. Yang kedua, kelas perpustakaan. Nah, yang ini kita menyimpan semua objek buku dalam koleksi. Jadi kita akan mendeklarasikan sebuah array list bernama daftar buku yang ada di sini dia. Kemudian kita fungsinya ini menyimpan semua objek buku yang ada di perpustakaan. Baik, yang selanjutnya ada peminjaman buku. Kita boleh lihat. Nah, selanjutnya ada fitur peminjaman buku. Kita boleh melihat dari sebentar. Ini ya. Peminjaman buku. Ini saya menggunakan struktur pengulangan while. Yang ini yang memungkinkan pengguna untuk meminjam beberapa buku sekaligus dalam satu sesi. Nah, kemudian di bagian daripada pinjaman buku ini akan ditampilkan daftar buku supaya memudahkan pengguna memilih. Setelah pengguna memasukkan judul buku, sini dibilang masukkan judul buku menggunakan struktur pengulangan for. Nah, jadi kalau bukunya ditemukan, program akan menggunakan struktur keputusan if else. Yang if dan else, buku ditemukan dan jika buku tersedia statusnya akan diubah menjadi dipinjam. Dan nanti tanggal peminjaman dicatat menggunakan local date now. Kita boleh melihat yang ini local date now. Kemudian buku ini ditambahkan ke buku peminjaman pelacakan untuk buku yang akan dipinjamkan, nanti akan dibuat struknya. Namun, kalau buku ini tidak tersedia atau tidak ditemukan, program akan memberikan informasi dan penggunaan yang diminta untuk masukkan judul buku lain. Jadi, nah ini silakan buku lain, pilih buku lain. Supaya memastikan hanya buku yang tersedia yang bisa dipinjam. Nah, selanjutnya kita masuk ke kita masuk ke menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 satu hari. Total dendanya akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungannya selama 3 hari berarti 15.000. Kita fungsi ini sebentar. Kita mau lihat fungsi ini deh, menghitung denda keterlambatan. Nah,
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung denda jika buku dikembalikan melewati batas waktu atau 7 hari. Untuk itu kita memanfaatkan kelas local date yang tadi ada juga di sini untuk bekerja dengan berguna untuk bekerja dengan tanggal. Private void hitung denda keterlambatan ini deklarasi metode. Ya ini metode private karena hanya akan dipanggil dalam kelas perpustakaan itu sendiri. Tepatnya dari metode pengembalian buku. Yang kedua di sini ada if buku, get, tanggal peminjaman, dan lain sebagainya. Ini struktur keputusan pertama. Tujuannya untuk memastikan bahwa buku yang sedang diproses ini memang pernah dipinjam. Jika tanggal peminjamannya 0, nah berarti jika berarti buku belum pernah dipinjam atau udah diriset sebelumnya, jadi nggak ada yang perlu denda yang perlu dihitung. Kemudian local date peminjaman. Nah ini dia. Nah, di sini mengambil tanggal kapan buku terakhir dipinjam dari objek yang masuk sebagai parameternya. Kemudian local date tanggal pengembalian. Ini mengambil tanggal dan waktu saat ini dari sistem komputer dianggap sebagai tanggal pengembaliannya nanti. Kemudian yang ini long selisih hari ini dia masuk pada bagian kunci dalam perhitungan hari. Ya, jadi kalau yang cronate ini cron unit ini fungsinya bawaan Java yang sangat praktis. Fungsi ini menghitung jumlah hari penuh antara tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Misalnya kita pinjam tanggal 1 Mei, tanggal kembalinya tanggal 8 Mei. Selisihnya 7 hari. Kemudian yang if selisih sehari ini, nah di sini dia struktur keputusan untuk menentukan denda. Jadi sini nanti berapa hari dendanya, berapa lama dia tidak mengembalikan. Dan yang terakhir itu buku, saya tanggal peminjaman. Nah ini dia perhitungan denda selesai. Tanggal baik tanggal peminjaman pada objek disebut menjadi 0. Nah ini dia. Oke. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke mencetak struktur peminjaman dan pengembalian. Kita bisa lihat ini. Baru 100 ini. Cetak struktur peminjaman dan pengembalian. Nah, di sini metode ini dipanggil setelah pengguna menyelesaikan sesi peminjaman, yaitu setelah mengetik selesai dan dia menerima daftar buku yang baru aja dipinjamnya. Nah, di penjelasannya sedikit, yaitu private void cetak struktur ini dia ini memanggil rilis hanya berisi buku-buku yang baru aja dipinjam dalam satu sesi transaksi. Sistem outprint ya untuk menerima sebuah yang mencetak kemudian for buku-buku ini dia struktur pengulangan akan mengulang untuk setiap buku di dalam detailnya. Nah yang B kita akan uh, mencetak struktur pengembalian buku yang ini dia. Oke. Ini dipanggil setelah pengguna mengembalikan buku. Jadi ini dia. Jadi kita ketika sudah pinjaman buku baru dia dibuatkan struknya. Oke, yang selanjutnya yang keenam manajemen data buku. Ini dia ada nambah buku baru, mengubah informasi atau menghapus buku dari daftar. Nah, di sini kita dapat menambah, mengubah atau menghapus buku yang ada di perpustakaan. Kita boleh lihat daripada
Kita mulai dari public void manajemen buku. Nah, ini dia. Ini metode utamanya untuk adminnya. Nah, kalau yang do ini dia struktur pengulangan dari while. Nah, kemudian yang try ini, nah yang ini dia ini struktur keputusan digunakan untuk validasi input biasanya. Menggunakan memasukkan sesuatu yang bukan angka, misalnya kayak ABCD, lain seperti ini, huruf ya. Kemudian switch. Nah, yang switch ini dia memanggil tambahan buku, memanggil informasi, untuk menghapus buku, keluar dari ya, masih banyak lagi. Nah, yang B, metode tambahan buku baru, yaitu dari 219 ini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita menggunakan do. Ini dia. Ini dia struktur pengulangan do while lagi ya. Do and while dari satu empat kategori. Nah, yang terakhir yaitu private untuk mengubah informasi buku. Ya, untuk mengubah informasi buku, di sini kita fungsionalitas untuk admin mengubah informasi buku. Nah, bisa dilihat. Nah, kemudian kita udah masuk ke informasi buku, mengubah informasi buku. Nah, jadi sekarang kita tadi informasi buku menghapus. Kita bisa menghapusnya itu dari pada ini menghapus buku. Ini bisa pakai if, ya, bisa pakai if. Kemudian nanti dia ada daftar bukunya, kemudian dia bisa di remove. Ya, jadi program ini memeriksa apakah buku yang dihapus itu kebetulan sedang ada di daftar buku yang dipinjam atau tidak. Oke, saya rasa kita tinggal runningkan saja apakah semua kode yang kita buat berjalan dengan baik. Kita bisa coba. Nah, sekarang saatnya kita akan merunningkan semua sel yang kode yang telah kita jalankan melalui terminal. Kita bisa langsung run. Nanti di sini kita akan memulai kode-kode tersebut. Nah, ini menu utama tampilan daftar buku peminjaman. Kita akan mengeluarkan semua ini. Maksudnya kita akan memunculkan semua ini, melakukan praktiknya langsung. Misal kita ketikkan opsi 1. Nah, ini dia. Keluar semua jenis daftar buku yang telah kita input. Kemudian kita masukkan peminjaman buku. Nomor 2. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Kita misalkan yang ada di sini lah ya, Laskar Pelangi misalnya. Laskar Pelangi. Oke. Nah, kita bisa lihat ke atas. Laskar Pelangi berhasil dipinjam. Kita buat lagi Laskar Pelangi. Nah, kita lihat ke atas. Nah, bukunya sedang dipinjam. Tadi kita udah pinjam, mau pinjam lagi, udah sekarang lagi dipinjam gitu ya statusnya. Jadi kita harus pilih buku lain. Kita coba pilih buku yang nggak ada di dalam daftar buku. Misalnya Cara Mencintai, lah ya. Buku non fiksi. Nah, di sini dia buat buku dengan judul Cara Mencintai tidak ditemukan. Karena memang di dalam daftar buku perpustakaan ini tidak ada buku yang berjudul Cara Mencintai. Maka
kita boleh selesaikan. Nah, ini dia struk peminjaman di tanggal peminjaman kita hari ini, kemudian judul buku, penulis, dan statusnya sedang dipinjam. Nah, kita akan mengembalikan buku. Kita pilih opsi 3. Kita masukkan judul buku. Oke, kemudian kita masukkan opsi nama buku yang misalnya dia nggak ada juga di sini ya. Sajak dari Barat. Nah, misalkan ya. Harusnya dia nanti munculnya buku ini tidak ditemukan karena dia memang nggak ada di dalam daftar buku. Coba kita buat. Nah, buku Sajak dari Barat tidak ditemukan dalam daftar peminjaman. Anda silakan select kembali. Nah, jadi kita masukkan judul buku yang kita mau kembalikan, yaitu buku yang kita pinjam tadi, misalnya Laskar. Bukan misalnya, maksudnya buku yang tadi. Nah, ini dia. Ini ada struknya, struk pengembaliannya kita kembalikan hari ini juga. Ya, statusnya sudah tersedia, tidak lagi dipinjam. Terima kasih telah mengembalikan buku ini. Nah, di sini dia tidak ada denda keterlambatan ya, karena memang baru kita pinjam dan langsung kita kembalikan. Yang selanjutnya kita pilih manajemen buku. Manajemen buku, ini dia. Kita mau tambah buku baru nih, misalnya kita ketik 1, kita masukkan judulnya Cara Tepat Merindu, misalnya Cara Tepat Merindu. Asik. Nama penulisnya Desi Sinaga. Kategorinya non fiksi lah ya, masuk non fiksi lah itu kira-kira ya. Kemudian, nah, buku Cara Tepat Merindu berhasil ditambahkan. Berarti bukunya udah nambah nih. Sekarang kita mau ubah informasi bukunya misalnya. Kita ubah, kita pilih opsi 2. Nah, masukkan judul buku yang ingin diubah. Kita masukkanlah yang tadi yang kita udah buat kan. Cara Tepat Merindu. Cara Tepat Merindu. Ini kita konfirmasi dulu, kita ketik ya, masukkan informasi baru. Misalnya tadi kita ubah sedikit aja, cara tepat mengatasi asik rindu. Sabar. Cara tepat mengatasi rindu. Oke. Penulis baru untuk nama kita tambah sedikit belakang. Oke. Tetap non fiksi lah ya. Non fiksi. Status ketersediaan. Nah, ini baru kita buat tersedia karena kita baru daftarkan. Untuk belum ada yang belum ada yang meminjam. Status ketersediaan baru. Tersedia informasi buku berhasil diubah. Nah, sekarang kita mau hapus bukunya nih. Iya, kita masukkan aja lagi yang tadi. Cara tepat mengatasi rindu. Nah, buku ditemukan. Nah, ini dia judul. Ya. Kemudian, nah ini dia cara tepat mengatasi rindu berhasil dihapus. Nah, kita kembali ke menu utama karena kita udah jalankan semua. Sekarang yang terakhir kita mau masuk ke yang kelima ini, nanti dia di sini dia pasti ucapkan terima kasih karena kita sudah selesai melakukan pemrograman peminjaman buku.
Terima kasih telah menggunakan aplikasi manajemen perpustakaan. Nah, dengan demikian berakhirlah sudah tugas 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dosen saya yang terhormat. Saya Desi Sinaga, ucapkan terima kasih.